Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ini selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Ini mumpung masih di Madinah, teman-teman. Mumpung masih di Madinah, saya ingin melipat gandakan pahala, teman-teman. Saya ingin melipat gandakan pahala, ingin berbagi tentang tip-tip bagaimana caranya menangani toko bahan bangunan atau usaha apapun, usaha yang kita geluti di bidang apapun, supaya bisa nyaman, teman-teman, supaya bisa nyaman, supaya bisa tenang, supaya bisa enjoy. Salah satu tip yang yang saya alami dan saya rasakan, teman-teman, ini juga berdasarkan keyakinan, teman-teman, berdasarkan keyakinan. Kalau tidak yakin, ya mungkin berat untuk melaksanakan. Tapi kalau yakin, bagi kita, khusus bagi kita umat muslim, teman-teman, khusus bagi kita umat muslim, karena saya sendiri agama saya Islam. Jadi yang saya alami adalah, yang saya yakini adalah keyakinan saya sendiri, keyakinan di agama saya sendiri. Tipnya itu, yang pertama itu, saya juga bukan so pinter, teman-teman ya. Saya disclaimer dulu, saya bukan sok suci juga. Tip yang pertama adalah, karena kita umat beragama dan kita meyakini bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha segala-galanya, yang memiliki semua, yang memiliki dunia dan isinya. Nomor satu adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling prinsip, teman-teman, yang paling prinsip, supaya hidup kita tenang. Yakinkan bahwa yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Karena tidak semua kita meyakini bahwa yang terbaik bagi kita itu belum tentu menurut kita itu bagus, menurut kita itu baik, menurut kita itu enak, gitu loh, teman-teman. Tapi bagi Allah itu yang terbaik untukmu. Yakini itu dulu, yakini itu dulu. Terus yang kedua, jalankan ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Jalankan perintah-perintah Allah itu dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh artinya apa? Artinya itu kita menjalankan sholat bukan sekedar menggugurkan kewajiban saja. Coba datang sholat tepat waktu, atau kalau bisa, malahan kalau bisa sebelum waktu sholat itu datang, kita sudah siap standby. Saya bukan pamer, teman-teman, saya tidak pernah pamer, saya hanya ingin mengajak saja kepada teman-teman. Di toko saya itu sudah sejak saya katakan kepada teman-teman, sejak saya menyelesaikan hutang saya di bank, itu dibarengi dengan hal-hal seperti itu. Di tempat saya, anak-anak karyawan saya itu jumlahnya itu, toko itu jumlahnya itu 8, teman-teman. Jumlahnya itu 8. Itu kalau waktu sholat itu, seandainya sholatnya itu setengah 12, jam 11 itu sudah ada bel tanda persiapan untuk sholat zuhur. Setelah itu, setengah jam sebelum adzan asar itu juga saya bel. Saya tekan bel itu, waktunya sholat asar. Kalau dikatakan secara hitungan matematika, mungkin kita atau teman-teman yang lain atau teman kita rugi waktu. Jadi kita ibaratkan gini, teman-teman, saya mengibaratkan itu, saya tidak mencuri waktunya karyawan saya untuk beristirahat. Saya tidak mencuri waktunya karyawan untuk beristirahat.
makan, istirahat, berhenti. Saya tidak mencuri waktunya itu, tapi saya menambahkan waktu untuk sholat. Nah itu sudah termasuk dalam perhitungan, termasuk hitungan jam kerja, karena jam kerja memang waktu sholat itu jam kerja. Sholat zuhur dan sholat asar. Kalau sholat Jumat malah sebelumnya harus sudah persiapan. Itu meskipun seperti itu, anak-anak itu malah saya obrak-obrak, teman-teman, saya obrak-obrak, saya suruh. Kadang-kadang malah melanjutkan pekerjaan, saya suruh malah berhenti dulu, berhenti, waktunya sholat. Alhamdulillah, apa ya namanya, nggak sampai rugi, nggak sampai saya nggak bisa membayari karyawan, nggak sampai berat untuk menggaji karyawan. Satu itu ya teman-teman. Yang kedua, jangan lupa bersedekah. Saya pernah mengatakan yang kalau bisa banyak tapi ikhlas. Banyak itu tetap dalam perhitungan kita teman-teman. Banyak itu dalam kategori kemampuan kita. Kalau bisa itu memang banyak dan ikhlas. Dan itu semuanya itu karena kebiasaan teman-teman. Semuanya itu karena rutinitas. Saya juga nggak pamer lagi ya teman-teman. Saya juga nggak pamer lagi. Sejak saya menyelesaikan hutang bank, itu saya mulai udah mulai kepingin sedekah itu banyak tapi ikhlas. Dan kalau bisa istiqomah rutin. Contohnya setiap masuk sholat subuh itu setiap hari harus ada keluar untuk sedekah minimal 50.000, minimal satu hari itu 50.000 kalau masuk ke masjid. Terus Jumat minimal kita harus membawa uang untuk sedekah di masjid, itu minimal harus 100.000. Itu saya haruskan dan saya rutinkan. Terus yang ketiga, saya katakan lagi, saya tidak pamer lagi teman-teman. Saya hanya ingin mengajak. Ini tip, karena ini bagian dari tip, bagian dari bagian dari edukasi, bagian dari motivasi. Kalau kepingin nyaman, saya mulai menyelesaikan mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu. Sampai sekarang itu di tempat saya itu ada masjid. Masjid itu dulunya tidak ada, Jumat berkah itu tidak ada. Nah, mulai saya menyelesaikan itu. Setiap hari Jumat itu orang satu masjid itu saya beri makan. Dulu malah saya sendiri yang masak sama istri saya sama pembantu saya, anak saya, semuanya ikut masak sendiri. Karena apa? Saya kepingin memberikan yang terbaik. Pernah suatu hari saya berikan kepada orang lain, biayanya sama. Saya tunjukkan bahwa biayanya satu Jumat itu habisnya 1,5 juta. Setelah itu ibaratnya saya itu agak capek, saya borongkan lah. Saya menyuruh orang. Saya nggak pernah lihat, saya juga nggak pernah ngetes, saya nggak pernah mengikuti, karena juga saya kadang-kadang di toko. Setelah itu suatu hari, mungkin sudah berjalan berkali-kali, berbulan-bulan, suatu hari saya ke situ, ternyata tidak memuaskan. Apa yang dimasakkan itu tidak sesuai dengan yang saya keluarkan. Akhirnya saya ambil alih lagi. Saya masak lagi. Akhirnya lama sekarang itu itu takmir masjid bagian putri itu ada yang menangani. Jadi saya hanya sekarang mengeluarkan uang gitu saja untuk masak itu. Nah, sejak saat itu teman-teman, sejak saat itu saya merasakan bahwa ketenangan jiwa, ketenangan usaha, keberkahan rezeki itu makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah. Ya meskipun nggak banyak, yang penting itu berkah teman-teman. Yang penting itu berkah. Saya rasakan kok hidup itu makin nyaman. Alhamdulillah. Terus rezeki juga seperti itu, berkah. Kita ingin apapun, insya Allah Allah menuruti. Nah, salah satu itu adalah tip bagi teman-teman saya atau teman-teman yang ingin tenang dalam dunia usaha, meskipun usaha apapun. Tapi saya khususkan kepada teman-teman yang memiliki usaha toko bahan bangunan.
Ini saya hari kelima tempat di Madinah, teman-teman. Di Madinah pembangunan tidak pernah berhenti. Ini keberkahan juga ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.